Shalom Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun berada. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah meskipun masih di rumah masing-masing. Ibadah minggu hari ini, Minggu 10 Mei 2020, mengambil tema Aman dalam Perlindungan Tuhan. Bacaan terambil dari Mazmur 31 ayat 2 sampai dengan 5. Adapun ibadah pada minggu hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Haryanto Emin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah dengan menyanyikan kidung jemaat 289 bait 1 dan 3, Tuhan Pencipta Semesta. Shalom. Shalom. Ibu bapak dan anak-anak serta saudara dan para pendengar dimanapun saudara berada, kita bertemu kembali dalam media ini. Kita bersama-sama beribadah dan marilah kita memasuki ibadah ini dengan bersama-sama mengawali dalam hati kita masing-masing menyatakan pengakuan demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang setia memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta pemeliharaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dalam perjalanan kehidupan kita, orang percaya mengalami pasang surut. Tidak selalu dalam keadaan baik, ada saatnya juga terpuruk. Tetapi hati-hati agar kita tidak terjebak untuk menyalahkan orang lain, keadaan atau apapun. Kita dipanggil untuk mawas diri dan belajar dari pengalaman hidup agar semakin baik dan diperkenankan Allah. Karena sesungguhnya Tuhan akan menyertai dan memampukan kita menghadapi kenyataan apapun, seperti firman-Nya dari Filipi 4 ayat yang ke-13 yang demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Marilah kita hayati perintah ini dalam kehidupan sehari-hari dan memohon pertolongannya agar dimampukan untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menyatakan kesanggupan kita dengan bersama-sama menyanyikan kidung jemaat 46 bait 1 dan 2. Besarlah nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya.
berkurang. Haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umatnya, berkatnya ditemukan. Haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu hingga hari yang gelap. Ayumu yang selalu padanya berpegang. Hapus ragu-ragu, tuntunannya tentang. Saudara, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan melalui sabdanya. Namun sebelumnya kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang terus menjadi pergumulan kami karena pandemi COVID-19 belum berlalu dalam kehidupan kami. Engkau beri kesempatan untuk menerima berkat-Mu melalui firman yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Bapa, tolong kami, Roh-Mu yang kudus memampukan setiap kami untuk dapat mengerti dari setiap bagian sabda-Mu, agar kami juga dimampukan untuk dapat memahami, menghayati, terlebih melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan kami juga boleh menemukan jawaban atas setiap pergumulan hidup kami melalui firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Bagian sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama dari Mazmur 31 ayat 2 sampai dengan 5. Mazmur 31 ayat 2 sampai dengan 5 yang demikian sabda Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku, bersedalah melepas aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat pelindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan berjuang untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bagian firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, saya bacakan, diberi tema aman dalam perlindungan Tuhan. Aman dalam perlindungan Tuhan. Di kamus umum kita, kata aman itu artinya sentosa, tentram, tidak dalam bahaya. Dalam kehidupan kita sekarang ini, orang sering merasa tidak aman. Karena sekarang kita rasakan bahaya virus corona masih mengancam kita. Ada saudara yang ODP, PDP, bahkan positif, bahkan tanpa gejala. Kita juga merasa tidak aman karena ekonomi kita yang makin melemah. Untuk kebutuhan sehari-hari kita harus berjuang. Juga berbagai kebutuhan dalam kehidupan kita yang kita butuhkan. Berbagai tindak kejahatan, jambret, rampok, pencurian, korupsi,
penggelapan, manipulasi. Juga tidak aman karena mungkin ada binatang buas, ular, harimau, singa atau yang lainnya. Dan berbagai penyakit yang kita rasakan, kita temukan, dan saudara-saudara kita merasakan itu. Nah, rasanya hidup ini dalam ancaman. Apa yang harus kita lakukan agar ancaman itu bisa lewat, agar kita bisa selamat dan kita tetap bisa survive dalam kehidupan kita? Kita akan belajar bersama dari Mazmur 31 ayat 2 sampai dengan 5. Dari bacaan kita tadi, pemazmur mengajak kita untuk menghayati bahwa kita dipanggil untuk berserah kepada Tuhan saja yang akan melindungi kita dari bahaya, dari lawan-lawan kita, dari orang yang ingin berbuat jahat pada kita, bahkan kemudian dari malu karena Tuhan yang tidak melindungi. Ini terjadi pada waktu Israel pernah melawan bangsa Asyur, memberontak bangsa Asyur, dan kemudian mereka mengharapkan bantuan dari Mesir, tetapi kemudian Tuhan tidak memperhatikan karena Tuhan sudah memperingatkan agar mereka tidak bersandar pada Mesir. Demikian juga ketika patung-patung dewa pujaan Israel tidak mampu menolong mereka ketika mereka menghadapi malapetaka. Pemazmur mengajak umat Israel untuk kemudian mengharapkan, menyerahkan, dan percaya kepada Tuhan. Karena Dia itu adil. Dia membenarkan orang yang hidup terarah kepadanya. Tuhan menjadi tempat perlindungan, sebagai tempat pengungsian, sebagai gunung, kubu, bukit, di mana orang percaya terjamin. Tuhan akan menarik keluar orang-orang dari jaring, dari jebakan yang akan membuat mereka dalam bahaya. Dan pemazmur mengajak kita semua agar semua ini menjadi bagian dari doa-doa kita. Oleh karena itu, bagaimana agar kemudian kita juga bisa merasa aman dalam perlindungan Tuhan? Yang pertama, dalam doa kita diingatkan untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, tempat perlindungan kita. Tuhan Allah yang telah hadir dalam Yesus Kristus, yang telah menyatakan kasih-Nya, telah menolong manusia, membebaskan manusia dari hukuman dosa, dari sakit penyakit, dari kesengsaraan penderitaan. Bahkan kemudian Tuhan menyatakan pertolongan melalui sapaan-Nya ketika kita menghadapi bahaya. Ketika sekarang kita menghadapi situasi ekonomi yang berat, ada banyak bantuan sembako yang diberikan melalui pemerintah dengan program-programnya. Dana yang cukup besar dialokasikan oleh pemerintah untuk COVID-19 ini. Kemudian juga bagaimana pemerintah melakukan pencegahan, pemerintah melakukan pengobatan, bahkan kemudian dukungan ekonomi pada masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja, padat karya. Para donatur lembaga-lembaga sosial yang membantu saudara kita yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Bahkan saudara kita, almarhum Didi Kempot, dia melakukan konser amal di rumah yang menghasilkan dana cukup besar untuk membantu sobat ambyar yang terkena dampak COVID-19. Yang kedua, doa kita juga memohon agar kemudian Tuhan membebaskan kita dari jerat bahaya dengan hidup benar, dengan hidup senantiasa dalam tuntunan Tuhan, agar kita diluputkan dari jebakan, dari bahaya maut. Ketaatan kita kepada Tuhan dan penyerahan diri kita kepadanya dengan peka mendengar, memperhatikan peringatan Tuhan, itu membuat kita tidak akan terjerat pada jebakan yang dipasang oleh orang yang ingin berbuat jahat. Kita juga dipanggil untuk kemudian hidup sehat, mengikuti protokol yang disama pemerintah. Kemanapun kita pergi, kalau toh harus pergi, memakai masker, sering cuci tangan, physical distancing, kemudian bekerja di rumah, hindari kerumunan,
dan jaga stamina agar kemudian kita luput dari virus corona. Percaya kepada Tuhan sebagai tempat pelindungan dan yakin bahwa Tuhan akan senantiasa membebaskan kita dari jerat bahaya. Itu yang buat kita akan bisa merasakan bahwa kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Kiranya kita senantiasa dimampukan menjawab pergumulan hidup kita dan kita mengandalkan Dia agar Tuhan melindungi berkati kita semua. Terus berjuang, Tuhan berkati kita semua. Amin. Satu doa untuk kita. Mari kita bersama menyatukan hati untuk menaikkan doa dan syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Sungguh kami meyakini pemeliharaan perlindungan-Mu atas kami semua, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di dunia, bahkan pemerintah negara kami. Bapa, kiranya Engkau menolong kami semua, agar kami segera dibebaskan dari pandemi corona COVID-19 ini, sehingga kemudian kami dijauhkan dari mara bahaya dan kami dapat kembali hidup normal di dalam anugerah dan pemeliharaan-Mu. Kami juga berkat-Mu Tuhan, pemerintah negara kami dengan berbagai upaya yang dilakukan, kiranya Engkau berkati, agar semua itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kami untuk memutus mata rantai dari beredarnya, tersebarnya virus corona, sehingga kami dapat kembali merasakan pemeliharaan dan kehidupan seperti biasanya dalam anugerah dan pertolongan-Mu. Mau berkat juga untuk gereja-gereja di dunia, agar dimampukan untuk senantiasa memelihara kehidupan iman setiap umat-Mu melalui berbagai pelayanan yang dilakukan, terkhusus untuk GKJ Jendema Ijo. Bapak berkati kami, jemaat Tuhan, majelis gereja-Mu di dalam terus membangun persekutuan, meskipun kami harus tinggal di rumah kami masing-masing, meskipun kami harus bersabar menunggu waktu untuk kembali bersekutu. Bapak berkati majelis gereja-Mu dalam mendampingi jemaat agar jemaat semakin dikuatkan di tengah-tengah berbagai kenyataan yang ada ini, agar kami tidak putus asa dan terus mengandalkan Engkau dalam setiap bagian kehidupan kami. Mau berkat-Mu anak-anak kami yang sedang berjuang untuk studi mereka, yang sedang menghadapi ujian, yang menyelesaikan tugas akhirnya. Bapak berikan hikmat, kekuatan, kemampuan, kepandaian, kemudahan, dan Bapa berikan kesehatan yang prima agar semua boleh berlangsung dengan baik dan berhasil karena berkat dan pertolongan Tuhan. Mau berkat-Mu juga Tuhan untuk saudara kami yang sedang berita sakit. Bapa, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bapa kiranya menolong setiap usaha yang dilakukan oleh keluarga. Di jalan berkat bagi saudara kami untuk menerima anugerah-Mu, disembuhkan dari sakit yang dideritanya. Bapa berkati keluarga yang mendampingi. Bapa tambahkan kasih, kesabaran, kesetiaan agar memberikan kekuatan dan semangat bagi setiap saudara kami yang berjuang untuk menerima anugerah-Mu, kesembuhan dari sakitnya. Bapa, demikianlah permohonan kami, kiranya hanya kehendak-Mu yang terjadi atas permohonan kami ini, dan mohon ampun kekurangan dan dosa-dosa kami. Semua yang kami minta, beralaskan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, puji syukur atas segala pemeliharaan dan berkat Tuhan sampai saat ini.
Hanya oleh pemeliharaan dan berkat-Nya, kita dimampukan melewati saat-saat sulit ini. Oleh karena itu, marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan syukur dengan didasari firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat yang terkasih, persembahan kita pada minggu hari ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan PRPE, persembahan syukur, dan persembahan yang lain akan kita kumpulkan dalam keluarga kita masing-masing dan dapat diaturkan di gereja pada kotak yang telah disediakan pada setiap hari kerja. Atau Bapak Ibu juga bisa mengaturkan persembahan dengan cara ditransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijo yang telah tertera di layar. Marilah persembahan ini kita kumpulkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 389, bait yang pertama dan yang keempat, Besarlah Kasih Bapakku. Marilah kita satukan hati, menghaturkan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami saat ini dapat mengumpulkan persembahan syukur kami. Engkau telah memberkati kami dengan berkat keselamatan, kesehatan, pemeliharaan hidup, meskipun dalam segala keterbatasan. Engkau masih menyertai kami sampai saat ini. Sungguh, kami hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami yang masih jauh dari kata baik dibanding dengan berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan bagi kami. Kami mohon Engkau berkenan menyucikan, sehingga persembahan ini Engkau layakkan untuk mendukung pekerjaan-Mu melalui Gereja Kristen Jawa Demak Ijo. Majelis gereja yang Engkau percaya mengelola persembahan ini, Bapa berkati, agar seturut dengan kehendak-Mu. Demikianlah doa kami ya Tuhan. Mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa yang terselip. Permohonan dan ucapan syukur kami ini berlandaskan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan menyatakan kesiapan kita untuk diatur oleh Tuhan melalui kehidupan sehari-hari dengan menyanyikan Kidung Jemaat 332, bait yang pertama dan yang kedua, kekuatan serta penghiburan.
Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja berkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Jemaat kasih dan para pendengar dimanapun sudah berada, mari kita hidup senantiasa bersandar dan berlindung dalam naungan kasih-Nya, agar kita segera dibebaskan dari berbagai pergumulan, khususnya COVID-19. Sekarang arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, pemeliharaan dan pelindungan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus melimpah atas hidup saudara, dan oleh pimpinan dan penyertaan Roh Kudus sudah dimampukan hidup benar dengan taat dan setia pada firman-Nya, sehingga saudara hidup aman dalam perlindungan-Nya. Amin. Puji Tuhan, di tengah keterbatasan kita, ibadah telah selesai. Marilah kita kembali kepada kehidupan sehari-hari dengan tetap berharap pada pertolongan dan perlindungan Tuhan saja. Marilah kita menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 445, bait yang pertama, Harap akan Tuhan.